Inilah sosok perempuan yang berdedikasi untuk masyarakat Banten, Hajah Hida Rosida Lutfi, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Dikenal sebagai figur yang rendah hati dan bekerja dengan ketulusan. Hida Rosida Lutfi hadir membawa energi baru bagi parlemen daerah. Dengan latar pendidikan ekonomi dan ilmu sosial, ia menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap langkah pengabdian. Mewakili daerah pemilihan Banten 3, Hida Rosida Lutfi telah membuktikan diri sebagai legislator yang aktif dan progresif. Saat ini, ia dipercaya memimpin fraksi PDI Perjuangan di DPRD Banten, sekaligus menjalankan tugas di Komisi keempat yang membidani pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kader PDI Perjuangan, ia memegang teguh nilai nasionalisme Bung Karno, semangat gotong royong, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi landasan setiap perjuangannya. Hida Rosida Lutfi dikenal kritis, tegas, dan visioner dalam menyikapi setiap kebijakan daerah. Ia konsisten memperjuangkan anggaran yang sehat, pembangunan yang merata, serta program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Banten. Bagi Hida Rosida, mendengar langsung suara rakyat adalah bagian penting dari tugas legislator. Ia aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan serta harapan warga. Dengan pengalaman, komitmen, dan ketulusan, Haji Hida Rosida Lutfi terus melangkah membawa perubahan untuk Banten, mengabdi untuk rakyat, bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Hajah Hida Rosida Lutfi, anggota DPRD Provinsi Banten, bersama rakyat membangun Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Sudah hadir Ketua Fraksi PDI Perjuangan di studio kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah. Habis kunjungan kerja ini. Ya, salah satu tugas. Hatur nuhun sudah mampir ke Bagus Podcast Bu Haji. Sama-sama. Pemprov Banten kemarin 4 Oktober ulang tahun. Ini ulang tahun pertama di zaman gubernur baru dan wakil gubernur baru, Pak Andra dan Pak Demyati. 25 tahun Provinsi Banten, dari tahun 2000 sampai tahun 2025. Bu Haji sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan menilai Banten ini gimana 25 tahun? Banyak kemajuan kah? Rakyat sudah mulai merasakan pembangunan jalan, pembangunan lahan pertanian. Sudah ada apresiasi kah dari masyarakat yang disampaikan ke Bu Haji? Kalau kita bilang tidak ada pembangunan, itu kayaknya omong kosong. Iya kan? Asik. Iya kan? Pasti ada pembangunan. Walaupun mungkin tiap daerah jalannya tidak sama. Karena pembangunan itu kan butuh proses. Tidak seperti membalik tangan. Nah kan? Jadi 25 tahun ulang tahun Banten, kalau pernikahan itu pernikahan perak. Ya, belum emas. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Saya untuk 25 tahun Banten ini, bagaimana kita melihatnya sih ya, itu kacamata kita. Kalau saya lihat Kabupaten Serang, karena juga kemarin ulang tahun juga dan saya lihat pembangunan di zaman Bupati sebelumnya juga masif ya, bagus. Jadi untuk Kabupaten Serang saya anggap ya kalau berhasil belum, tapi itu sudah lebih baik gitu kan. Kalau Banten secara keseluruhan, kalau Tangerang Raya memang sudah bagus. Mungkin jadi PR itu antara Pandeglang dan Lebak. Makanya mungkin itulah yang jadi prioritas Bapak Gubernur yang sekarang. Gitu. Bu Haji kan di 25 tahun Provinsi Banten, 4 Oktober tahun 2025 juga bahasa kami adalah
edisi pertama DPRD Bantennya 100 orang. Ya, Waktu ulang tahun sebelumnya kan 85. 85. Ya, Hasil pemilu 2024 jadi kita 100 kursi. Apa yang berbeda selain kursinya bertambah di DPRD Banten? Lebih rame kah, Bu Haji? lebih rame aja karena lebih banyak orang kan gitu ya. Gitu aja sih. Seperti di komisi-komisi tadinya ada berapa, sekarang bertambah karena kan lumayan pertambahannya 15 orang. Oh iya. Ya, gitu. Tapi kursi PDIP juga mendapat berkahnya dari penambahan ini. Ya, karena kan bertambahnya dapil. Kursi taman jadi rebutan semua. Jadi partai rebutan, ya. ya. Tapi paling tidak bahwa menjadi enak saja 100 kursi di DPRD Ya, Banten. artinya untuk memperjuangkan rakyatnya itu sekarang lebih banyak orang. Itu Benar, intinya. benar, Ya, benar. gitu. Iya, Jadi iya. yang tadinya Kabupaten Serang cuma 12 orang, dengan bertambahnya jadi 100 tambahan 2 kursi. Ah, iya. Artinya menambah orang, menambah anggota dewan untuk bisa bagaimana menyejahterakan dapilnya. Gitu. Mudah-mudahan pembangunan yang berkeadilan itu bisa terlaksana. Oke, jadi kalau semua anggota dewan menyelenggarakan konstituen di dapilnya masing-masing, maka Ya. Banten maju sesuai Gitu visinya ya. gubernur. Pembangunan di daerah-daerah maksud saya tadi yang tadinya rada kurang Ya. bisa mungkin insya Allah lebih maksimal. Selain soal penambahan 100 kursi tadi, 25 tahun Banten juga memotret bahwa hasil pemilu 2024 ini 3 partai besar malah kursinya sama. Cuman biji aja yang beda ya. Cuma selisih di perolehan suara saja. Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PD Perjuangan kursinya sama. Hanya keberuntungan saja siapa yang jadi Iya, ketua. suara saja Iya. yang berbeda. Jadi Golkar yang jadi ketua dewannya. Iya. Bu Haji, di segmen yang 25 tahun Provinsi Banten, apa yang mestinya Pak Andra, Pak Dimyati, kita nih belum, stadion kan udah punya, tapi masih ada ternyata anak-anak muda yang teriak, Pak Gubernur kami ingin sirkuit tempat balap, biar nggak balapan liar. Sementara bangun sirkuit kan nggak murah ya Bu Haji. Kita aja masih punya utang untuk cicilannya Banten International Stadium. Seperti itukah 25 tahun Banten harus bikin sebuah proyek pembangunan yang mewah, atau yang penting SDM dulu lah, yang penting kesejahteraan masyarakat dulu, gimana Bu Haji? Kalau saya mengutamakan kesejahteraan masyarakat, ya, karena tidak setiap keinginan juga harus cepat direalisasikan, kan? Iya. Jadi kemarin ada pembangunan stadion, tapi kan jalan masuk jalan keluarnya juga kan belum, itu kan PR juga, karena banyak kawan-kawan saya juga yang ini, Bu, gimana ini keluar masuknya masih sulit, kan itu juga harus diperhatikan. Jangan juga ini belum selesai udah pindah ke sini, jangan, kecuali itu untuk peningkatan SDM gitu, untuk intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Siap. Kita masuk ke segmen ketiga Bu Haji dari 4 segmen. Ya. Masih bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Bu Haji Ida. Kita bahas soal pendidikan. Ya. Bu Haji kan ternyata sekarang doktor ini. Baru kandidat. Asik, kandidat doktor. Diceritakan Bu, kenapa dari semua pilihan Bu Haji milih IPDN? Ini serius sekali Bu Haji. Sebetulnya saya juga karena saya diajak aja. Diajak kawan saya, kan saya dulu ketua DPC Kabupaten Serang, dan kami ketua DPC itu kan dekat satu sama lain. Saya diajak salah satu ketua DPC Jakarta Timur waktu itu, Pak William Yani. Bun, katanya ada perintah kita buat ambil S3, yang udah ambil S2 pemerintahan, dia bilang. Lu ikut ya, dia bilang. Ya saya sih oke aja. Dan awalnya saya juga nggak terlalu nggak terlalu menggebu-gebu. Yang penting saya bilang saya sudah memenuhi. Nih ajakan teman, kan kita nggak enak. Iya. Di tes 2 kali, alhamdulillah saya masuk gitu.
Pas sudah masuk tuh kebetulan COVID. Ah ya. Ya, lagi COVID saya 2021 saya masuk Juli 2021. Setelah itu kita kuliahnya daring. Oh ya. Tapi on cam. Ah. Jadi walaupun misalnya di bawah pakai sarung, Ah. tetap aja di atas kita harus rapi Iya, gitu iya, karena iya, kelihatan iya, iya. gitu. Itu saya lagi reses juga, saya tetap ikut secara daring dan on cam gitu. Ya ada ininya juga. Ketika saya dimancak di atas gunung kan nggak ada sinyal. Betul, Ya betul. kan? Mati saya. Itu saya sampai ditegur. Wih, kemana tadi menghilang? Bu, saya bilang saya lagi reses ini, Bu. Saya kan ke Prof ada salah satu Prof Nurlia yang memang orangnya agak ini ya, strength buat kita gitu. Jadi ya sudahlah akhirnya dengan tertatih-tatih, terseok-seok kami sebetulnya sudah selesai mata kuliah itu di tahun 2023. Cuman saya mau maju sidang karena saya juga harus konsentrasi nih. Iya. Saya pilih konsentrasi di kuliah atau saya bilang ini saya harus menjalankan tugas saya sebagai kader partai. Apalagi 2024-nya pemilu. Iya betul. Karena pileg dan dapil cuma 5 kursi. Iya. Akhirnya udahlah saya bilang saya utamakan ini dulu tugas saya sebagai kader dan alhamdulillah terpilih kembali gitu di dapil Banten 3 ini yang cuma 5 kursi kan. Sedang partai ada 18 orang hebat-hebat semua gitu. Alhamdulillah saya masih dikasih rezeki, dikasih kepercayaan sama Allah dan sama rakyat, saya terpilih kembali. Nah setelah itu ada pilgub juga kan, jadi saya konsentrasi masih di partai. Akhirnya saya ditelepon sama promotor saya. Ini Bu Ida mau lanjut nggak? Aduh, saya bilang lanjut lah Pak. Saya bilang. Karena kan belum, kalau udah 7 tahun kita memang keluar. Ini kan saya baru kemarin tuh baru berapa Pak? 3 tahun ya. Alhamdulillah. Dan tahun kemarin, tahun sekarang deh. Tahun sekarang, tahun bulan apa tuh ya? Antara Mei apa Juni, saya udah ikut sidang awal, alhamdulillah. Sidang usulan penelitian, usulan proposal sudah, dan sekarang sudah menjalankan saya penelitian. Saya insya Allah bulan-bulan ini mungkin antara November Desember ini saya sidang hasil penelitian. Setelah itu tidak langsung. Setelah ini diperbaiki, setelah sidang kita ada sidang tertutup. Setelah tertutup baru terbuka, baru dia boleh pakai dokter. Mudah-mudahan Idul Fitri awal tahun depan sudah dipanggil Bu Dokter ini. Atur nuhun Bu Haji. Sama-sama. Sangat bagus di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Senang sekali tadi banyak inspirasi dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten. Kita akan undang lagi wakil-wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.